Untuk kakak dan abang yang sudah sidi, belum menikah dan berusia di bawah 30 tahun, kakak dan abang berkesempatan untuk bergabung dengan guru sekolah minggu loh. Yuk, sama-sama kita melayani Tuhan dalam pelayanan menjadi guru sekolah minggu. Bagi yang mau ikut pelayanan GSM, langsung chat kontak ini ya di 087777452201. Mau lihat teh? Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak kenapa sendiri ya? Tahu nggak teman kakak kemana ya yang 2 orang lagi? Kak Nia, Kak Clara, kalian di mana? Mana ya? Shalom adik-adik. Shalom Kak. Shalom. Nah adik-adik semua udah lengkap nih. Sudah siap untuk beribadah hari ini? Sudah siap adik-adik? Kita mah sudah Kak. Oke, sebelumnya kakak mau bertanya nih. Adik-adik di rumah masih ingat nih nggak nama-nama kakak guru sekolah minggu? Ingat gak ya? Coba sebutin. Siapa ya? Nah, kakak namanya Yesika Boru Simanjuntak. Di sini ada Kak Clara Boru Panjaitan. Shalom adik-adik. dan Ada Kania Boru Sitarus. Shalom adik-adik. Shalom Kak. nah adik-adik kita juga diiringi sama abang-abang pemusik kita ya. Nah, di situ ada Bang Riko Sianipar. Hai Bang Riko. Hai Bang Riko. Ada juga Jeremy Manik. Hai Bang Jeremy. Nah adik-adik semua sudah semangat kan untuk memuji Tuhan? Tapi sebelum kita beribadah seperti biasa, kita harus bersikap siap untuk memuji Tuhan, duduk yang rapi dan siapkan Alkitabnya dan juga persembahannya. Gitu Kak Yesika. Nah adik-adik udah dengar kan apa yang dibilang Kak Clara? Kita mau mulai ibadah, jangan ada yang berbicara, jangan sambil makan, jangan juga sambil main HP. Kita mau masuk ibadah, kita mau saat teduh sejenak, ambil sikap yang baik, dilipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Adik-adik di rumah, siapa di sini yang pernah naik kereta api? Aku Kak, aku pernah Wah. dong. Aku belum. Wah, Kania jangan sedih. Kita angkat satu lagu pujian Kereta Api. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Janganlah kau lupa, ajaklah kawanmu. Marilah bersama, marilah ke gereja. Janganlah kau lupa, ajaklah kawanmu. Marilah bersama, marilah ke gereja. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Janganlah kau lupa, ajaklah kawanmu. Marilah bersama, marilah ke gereja. Janganlah kau lupa, ajaklah kawanmu. Marilah bersama, marilah ke gereja. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin.
Nah adik-adik kita akan angkat, tapi kok kayaknya sih Kak Kania kenapa sedih? Iya nih Kak Clara, hari ini kayaknya kita masih belum bisa ke gereja ya. Kania kenapa? Belum bisa ibadah bareng teman-teman juga. Iya sih, emang sekarang masih COVID. Tapi kakak kan tahu walaupun kita banyak diterpa sama masalah, tapi ada yang melindungi kita. Tahu kan siapa? Tahu dong Kak. Siapa tuh? Tuhan Yesus. Nah maka dari itu adik-adik gak boleh takut karena ada yang melindungi kita. Kita akan angkat lagu pujian yang berjudul Di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tita Allah pada minggu ini adalah tita ke-10 dan maksudnya. Demikianlah bunyinya. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia, serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istrinya maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini, kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu, prok, prok. Hati-hati gunakan tanganmu, prok, prok. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, prok, prok. Hati-hati gunakan matamu, klik, klik, prok, prok. Hati-hati gunakan matamu, klik, klik, prok, prok. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, klik, klik, prok, prok. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Klik, klik, prok, prok. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Klik, klik, prok, prok. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Klik, klik, prok, prok. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat bulanan bulan November tertulis dalam kitab Amos 5 ayat 24, demikian bunyinya, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang bersuka cita? Ayo kita angkat satu lagu pujian, Sukacitaku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ayo adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Aku Mau Mendengar. Mau mendengar firman-Mu Tuhan, aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku, firman-Mu berkuasa ubah hidupku. UBG hatami Tuhan, UBG hatami Tuhan, manua soatam berua honawon, manua soatam berubah honawon. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Nah, adik sekolah minggu sikap berdoa bagaimana? Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, karena kami anak-anak Tuhan, khususnya anak sekolah minggu, masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun kami masih berada di rumah kami, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, tetapi sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang diam di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu di rumah, Inang mau sapa ini dulu. Apa kabar anak sekolah minggu kelas balita? Inang harap semuanya sehat-sehat.
Apa kabar anak sekolah minggu kelas 1 dan sampai kelas 3? Iya, semuanya pasti sehat-sehat juga. Gimana juga kabar kelas 4 sampai SMP? Pasti sehat-sehat semua ya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Boleh dibuka Alkitabnya. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 8. Inang mau nanya, ini kitab Mazmur ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, ini adalah kitab perjanjian lama. Udah pada dibuka Alkitabnya anak-anak sekolah minggu? Kalau anak sekolah minggu belum buka, dibuka Alkitabnya. Dan apabila ada sekolah minggu belum bisa membuka sendiri, boleh dibantu oleh mama dan papa atau kakak atau abangnya yang sekarang berada di dekatnya. Iya, kita akan membaca firman Tuhan. Terlebih dahulu Inang akan membacanya, lalu akan dilanjutkan oleh anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Kita akan membaca. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Iya, demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, yang menjadi tema kita pada minggu ini adalah kata berbahagia. Ada nyanyian seperti ini. Aku bahagia, 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 bahagia. Siapa hari ini yang berbahagia? Pasti semua berbahagia. Nah, kenapa kita berbahagia ya? Ada bermacam atau berbagai alasan kenapa kita berbahagia. Boleh kita berbahagia karena apa yang kita minta diberikan oleh mama atau papa. Nah, atau kita boleh berbahagia karena kita mendapatkan sesuatu yang sudah lama kita inginkan. Itu dia. Tetapi bagaimanakah berbahagia menurut firman Tuhan pada saat ini di dalam kitab Mazmur? Apa sih yang dikatakan sehingga Mazmur dalam nats ini mengatakan berbahagia? Ada beberapa adik-adik sekolah minggu yang boleh kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama adalah dia berbahagia karena bagaimana dia menyikapi dan kecintaannya terhadap hukum Tuhan. Itu dia. Dia berbahagia karena dia memiliki sikap atau mencintai terhadap hukum Tuhan. Sehingga dia berbahagia sekali. Kenapa dia mencintai hukum Tuhan atau firman Tuhan? Apa yang membuat dia mencintai adik-adik sekolah minggu? Karena dia mengatakan bahwa sebab hukum Tuhan atau firman Tuhan adalah jalan untuk menghidupi hidup yang berbahagia dengan hati yang sehat. Hidup yang berbahagia dengan hati yang sehat adik-adik sekolah minggu. Sehingga dalam kitab ini dikatakan bahwa melakukan hukum Tuhan, dikatakan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan firman Tuhan dengan hormat, ya. Dan hormat yang dimaksudkan di sini adalah tidak terlepas dari peranan hatinya. Karena dari hatinya lah semuanya tindakannya dan terlaksana adik-adik.
Nah, adik-adik sekolah minggu dikatakan juga di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 dikatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi coba adik-adik sekolah minggu dibuka Alkitabnya, Ulangan 6 ayat 5 lebih jelas katakan, kenapa kita berbahagia adalah yang lain, karena kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Kenapa kita berbahagia? Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Itu dia. Jadi kita mengasihi Tuhan dengan segala jiwa kita. Artinya adik-adik, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak dengan setengah-setengah. Misalnya nih, kita beribadah dengan setengah-tengah. Ogah-ogahan, tidak. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita mengikuti ibadah dengan semangat. Oh, besok mau ibadah, maka hari ini saya cepat bangun. Itu dia, tidak malas-malas dia. Saya bangun, saya mempersiapkan hati saya mau mengikuti ibadah dengan hati yang gembira. Lalu kenapa lagi adik-adik kita mau mengatakan hati kita juga merupakan kunci kebahagiaan. Jadi hati kita bersih, hati kita bahagia, hati kita bersih dan mau melakukan firman Tuhan. Jadi tidak ada bersungut-sungut tetapi dengan hati yang tulus, dengan ikhlas mau beribadah, mau melakukan firman Tuhan. Itu dia. Nah, coba kita buka lagi Alkitab kita. Dalam Lukas 11 ayat 28 dikatakan demikian. Sudah dapat? Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan akan berbahagia. Dan juga firman itu dipelihara dalam hatinya. Jadi tidak waktu mendengarkan firman Tuhan asik main games. Waktu mendengarkan firman Tuhan cerita-cerita dengan adiknya. Waktu mendengarkan firman Tuhan asik dia bermain. Tidak, tetapi mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh serta memeliharanya, menjaganya di dalam hatinya, itulah yang berbahagianya. Berbahagia. Artinya adik-adik, bahwa setiap orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya akan memperoleh kebahagiaan. Setiap anak-anak yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari akan memperoleh kebahagiaan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin berbahagia, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita rajin mendengarkan dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Itu dia. Kalau kita ingin berbahagia adik sekolah minggu, mari kita dengan rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Minggu kemarin kita sudah, tema minggu kita adalah membaca firman Tuhan setiap saat. Dengan membaca firman Tuhan, iman kita semakin bertumbuh. Pada saat ini diingatkan juga dengan membaca firman Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang dari Dia. Itu dia. Hanya dengan mendengarkan firman Tuhanlah kita mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan yang kita lakukan itu baik atau tidak? Ya. Lalu contohnya adik-adik sekolah minggu. Dari mana kita melakukan firman Tuhan dan kita berbahagia? Contohnya seperti ini. Kita melakukan hukum Tuhan dengan hati yang bahagia adalah kemauan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Misalnya nih, teman-teman kita melakukan kesalahan, ya, membuli kita. Jangan langsung kamu balas membuli dia, tetapi kita memaafkan dia. Misalnya nih adik-adik kita melakukan kesalahan lalu kita mentonjok dia, ditonjoknya kita tonjok lagi, tapi tidak. Orang yang selalu sudah mau mendengarkan firman Tuhan tidak membalaskannya, tetapi dia selalu mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya,
Memaafkan itu adik-adik merupakan kehendak Tuhan yang paling mulia. Jadi memaafkan itu adalah kehendak Tuhan yang paling mulia. Karena dia sendiri juga, Yesus sendiri juga datang ke dunia ini untuk melakukan misi apa? Sanggup memaafkan semua dosa-dosa kita, maka kita pun mendapatkan kebahagiaan. Nah, adik-adik sekolah minggu, contoh lain lagi melakukan kehendak Tuhan apalagi supaya dengan berbahagia adalah kita rajin beribadah. Walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi kita rajin beribadah. Kita rajin membaca firman Tuhan, ya. Minggu kemarin Inang sudah nanya ini, siapa di sini anak sekolah minggu setiap hari diajak mama atau papanya membaca firman Tuhan setiap hari? Iya kan? Jadi rajin membaca firman Tuhan. Lalu apalagi ada berbahagia? Berdoa, bangun tidur berdoa, mau belajar berdoa, mau makan berdoa. Lalu apalagi mau menolong orang lain. Nah, adik-adik di sekolah minggu, sehingga melalui kita yang mau beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, maka iman kita semakin bertumbuh menjadi, kita pun menjadi pelaku firman. Jadi melalui firman Tuhan pada pagi ini dikatakan, berbahagialah kita bila kita selalu melakukan yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dia, yang sesuai dengan jalan Tuhan. Maka ada yang menjadi pertanyaan Inang. Dalam setiap hari manakah yang lebih baik yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita akan berbahagia kalau kita berbuat jahat? Tentu tidak. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita akan berbahagia kalau kita mau berbuat baik kepada setiap orang. Jadi kalau kita yang memilih berbuat baikkah atau berbuat jahat. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita diajak untuk mau berbuat baik. Lalu yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan supaya kita menjadi memberikah atau menerima? Yang pasti kita akan lebih berbahagia memberi. Memberi pertolongan kepada orang lain, kepada saudara, kepada sesama kita. Lebih bagus memberi daripada menerima. Lalu apa lagi yang membuat kita berbahagia? Mengikuti ibadahkah atau main games? Yang pasti lebih memilih supaya kita berbahagia adalah mengikuti ibadah. Nah itu dia, mengikuti ibadah. Lalu mana lagi yang baik? Waktu mendengarkan firman Tuhan main games kah atau mendengarkan dengan sungguh-sungguh? Yang pasti sebagai anak-anak Tuhan kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi adik sekolah minggu, bagaimanakah wajah orang yang berbahagia? Coba di sini kita lihat. Di sini ada gambar. Yang pasti kita lebih senang seperti ini, ya. Kita berbahagia seperti ini, kita bersukacita seperti ini, kita bergembira seperti ini karena kita apa? Karena kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Maka kita akan berbahagia bersama-sama dengan siapa? Bersama dengan teman-teman, bersama dengan orang tua, bersama dengan saudara-saudara kita berbahagia di dalam Tuhan. Kita akan berbahagia karena kita mau melakukan perintah Tuhan. Tapi kita tidak senang muka yang seperti ini, muka sedih. Kenapa dia muka sedih ya? Muka sedih dia, apakah dia sedang melakukan suatu kesalahan? Tetapi orang yang disenangi Tuhan adalah yang berbahagia, maka dia akan mengekspresikan juga bersama-sama dengan temannya dengan memainkan musik adik-adik. Berbahagia dia karena dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Maka melalui firman Tuhan pada saat ini, orang yang berbahagia adalah orang yang selalu melakukan firman Tuhan sejalan menurut kehendak Tuhan. Nah adik-adik ada satu lagu nyanyian seperti ini. Lagu Kanggo mengatakan seperti ini. Nanti adik-adik boleh ikutin belajarnya ya seperti ini.
Na jelana lola toko tambola malembe, malembe toko tambola. Na jelana lola toko tambola malembe, malembe toko tambola. Malembe, malembe, malembe toko tambola. Malembe, malembe, malembe toko tambola. Selama kita berjalan di jalan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan. Selama kita berjalan di jalan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan. Berjalan, berjalan, berjalan di jalan Tuhan. Berjalan, berjalan, berjalan di jalan Tuhan. Ya, kita harus selalu berjalan di jalan Tuhan supaya kita selalu berbahagia. Lagu tadi adalah lagu Kongo yang mengatakan Nazela nalola toko tambola malembe malembe toko tambola. Malembe, 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 toko tambola. Artinya selama kita berjalan di jalan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, berjalan terus di jalan Tuhan, maka hati kita selalu berbahagia. Siapa di sini anak sekolah minggu mau selalu berjalan di jalan Tuhan, maka dia akan memiliki hati yang bersih, hati yang tulus, dan hati yang berbahagia selalu di dalam nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami mau selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang tulus, hati yang bersih, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kebahagiaan yang daripada-Mu diam di dalam hati kami selalu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi nyanyian pujian dengan lagu Marilah Kawan. Ya, kita akan berdoa mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu, dan nanti juga masih ada akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu aktivitasnya, dan apabila aktivitasnya sudah selesai boleh nanti di-share juga sama guru-guru sekolah minggu. Khususnya dari kami akan mengatakan salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan kakak Asonya Nurul Tajul. Adik-adik di rumah sudah pada dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inam Diakones. Nah, sekarang kakak ingin adik-adik menghafal ayat hafalan yang sudah kakak ambil dari cerita tadi. Yuk adik-adik ikuti kakak. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah adik-adik jangan lupa ya di videokan, lalu kirim ke WA kakak Asonya di nomor 0895 155 95 718. Adik-adik, kemarin kan kita sudah bikin prakarya buku Alkitab ya. Sekarang tugas adik-adik menulis buku Alkitab di lembar berikutnya ayat hafalan yang tadi. Dan jangan lupa dikirim juga ke WA kakak. Sampai bertemu lagi di minggu depan.
2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Salam Kak, saya Ramian. Saya dari kelas 3 sektor 1. Saya sudah membuat buku ayat hafalan. Saya sudah mengisi dengan stiker dan juga kertas. Terima kasih. 2 Korintus 3 ayat 15. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Terima kasih. Wah, hasil prakaryanya bagus-bagus banget. Dan juga ada beberapa adik sekolah minggu yang sudah hafal ayat hafalannya. Bagus. Nah, adik-adik, mungkin saja teman-teman kita yang lain tidak tahu. Kok bisa sih ada PR? Kapan emang ada PR? Emang kakak guru sekolah minggunya ngasih PR? Nah, adik-adik, mungkin kalian bisa ngasih tahu teman-teman kita yang lainnya untuk menonton habis ibadah online kita. Karena di akhir ibadah, guru-guru sekolah minggu akan memberikan tugas atau PR yang adik-adik kerjakan. Jangan lupa juga adik-adik, ketika kita menonton ibadah online, harus duduk yang manis dan memperhatikan ibadah dengan baik. Nah, terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengirimkan tugas-tugasnya ya. Sampai jumpa.